adab belajar menjaga aurat. Ada yang tahu tidak apa sih itu aurat? Nah, baik kalau tidak ada, hari ini kita belajar. Bunda membawa buku tentang belajar adab menjaga aurat. Siapa yang mau mendengarkan ceritanya? Oke, kita mendengarkan ya adik-adik. Matahari terik di siang hari membuat suhu di kerajaan Kaloyan lebih panas dibanding biasanya. Pangeran Kamil merasa gerah, badannya mulai gatal oleh keringat. Aku mau mandi ungkapnya sambil berlari ke dalam istana. Pangeran Kamil membuka bajunya sembarangan. Bunda Ratu menghampiri untuk mengingatkan. Anak bunda sayang, meski Pangeran Kamil masih kecil, kita mulai belajar buka dan pakaian baju di dalam kamar ya, biar terjaga, karena ini aurat, saran Bunda Ratu. Kata Pangeran Samil, aurat itu apa Bunda? Tanya Pangeran Kamil penasaran. Kata Bunda, sekarang Pangeran Kamil mandi dulu ya. Selesai mandi dan berpakaian, nanti ayah raja yang akan membantu menjelaskan, kata Bunda Ratu. Siap Bunda, pekik Pangeran Kamil antusias. Lantas segera masuk ke dalam mandi. Kujubur. Pangeran Samil pun mandi. Pangeran Kamil sudah selesai mandi. Ayah raja sudah menunggu di dalam kamarnya tadi. Pakai baju dulu ya, jangan lupa baca doanya. Ayah raja mengingatkan. Kata Pangeran Samil, Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum pakai baju dan celana. Lanjut, masukkan yang kanan dulu. Celetuk Pangeran Kamil sambil memasukkan tangan kanan ke baju dan memasukkan kaki kanan ke celananya. Jadi, ada menjaga aurat itu, ada berpakaian itu. Yang pertama dengan membaca Bismillah, dan yang kedua kita harus memasukkan dengan yang kanan terlebih dahulu, mau itu pakaian dari baju atau dari kaki, harus dilebih dahulukan dengan tangan kanan dan kaki kanan. Itu Pangeran Kamil sambil memasukkan tangan kanan ke baju dan memasukkan kaki kanan ke celana. Masya Allah, anak ayah raja sudah paham adab berpakaian. Tadi kata Bunda, Pangeran Kamil mau tahu tentang aurat ya? Tanya ayah raja. Iya ayah, aurat itu apa? Tanya Pangeran Kamil penasaran. Coba adik-adik, ada yang tahu tidak apa itu aurat? Kalau tidak kita bahas. Aurat itu bagian dari tubuh kita yang tidak boleh dilihat orang lain sembarangan. Aurat punya laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Kata Allah, itu perlu ditutup. Ayah raja menjelaskan. Ini contohnya seperti apa? Contohnya adalah ini. Kalau kita berpakaian seperti ini untuk laki-laki itu tidak boleh ya adik-adik. Nah, terus kalau batasnya dari mana? Dari pusar hingga lutut. Lalu cara berpakaian yang baik adalah seperti ini, tertutup, karena ini kalau seperti ini aurat. Kalau ini untuk aurat laki-laki. Jadi kami tidak boleh lari-lari kecil istana tanpa pakai baju dan celana lagi ya ayah, tanya Pangeran Kamil lagi. Nah, Pangeran Kamil pernah tidak melihat ayah raja tidak pakai baju sembarangan? Ayah raja baik bertanya. Tidak pernah, jawab Pangeran Kamil. Aurat tidak untuk ditunjukkan tapi untuk dijaga. Sekarang Pangeran Kamil sisiran dulu biar rapi, saran ayah raja. Kata Pangeran Kamil, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Pangeran Kamil mengucapkan doa bercermin lalu menyisir rambutnya. Jadi aurat kita sama sekali tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain ya? Tanya Pangeran Kamil masih penasaran. Kata ayah, nah kecuali ada alasan yang penting seperti pada dokter saat periksa badan kita, jawab ayah raja sambil tersenyum. Kemudian mengajak Pangeran Kamil berkeliling istana. Kalau sama ayah raja dan Bunda Ratu saat bantu Kamil mandi itu boleh tidak? Tanya Pangeran Kamil. Nah iya, itu
itu boleh karena pangeran kami masih kecil. Kalau semakin besar nanti awalnya juga perlu dijaga meski di depan ayah raja dan bunda ratu. Ayah raja menjelaskan. Kalau aurat laki-laki sampai lutut, jadi kami tidak boleh pakai celana pendek lagi dong ayah, tanya pangeran kami. Kata ayah, kalau di dalam rumah ayah raja perbolehkan. Kalau keluar rumah kita belajar pakai celana di bawah lutut ya. Kalaupun pakai celana panjang sebaiknya tidak menutup mata kaki. Raja ayah menjelaskan secara perlahan. Tadi kan ayah raja bilang soal aurat laki-laki. Kalau aurat perempuan seperti bunda bagaimana? Tanya pangeran kami makin penasaran. Kata ayah raja, kalau perempuan yang perlu dilihat hanya wajah dan telapak tangan. Contohnya seperti ini, hanya wajah dan telapak tangan. Pantas saja bunda selalu pakai kerudung ya ayah, ujar pangeran kami. Oh iya, ada bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, terutama daerah kemaluan, daerah pantat, daerah perut, daerah dada, dan bibir. Kalau ada orang yang sengaja memegang daerah tersebut, siapa pun itu, kami harus berani bilang tidak boleh ya, saran ayah raja. Tidak boleh, kata begitu kan ayah, ujar pangeran kami menirukan. Betul sekali anak ayah raja, diingat ya, kalau ada yang sembarangan mau pegang, berani bilang begitu kemudian langsung lari. Ayah raja mengingatkan. Siap ayah, kaki pangeran kami semangat. Pangeran kami tersenyum riang. Sekarang saja sudah paham untuk belajar adab menjaga aurat. Baik teman-teman, itu adalah cerita tentang adab menjaga aurat dari yang bunda bacakan barusan. Jadi aurat itu adalah suatu yang kita miliki tapi tidak diperlihatkan untuk orang lain, tidak diperlihatkan orang lain tetapi untuk kita jaga adik-adik. Lalu aurat laki-laki itu dari pusar hingga ke lutut, dan perempuan itu auratnya dari ujung rambut hingga ujung kaki, itu semua aurat kecuali telapak tangan dan wajah. Lalu adik-adik, ada bagian yang tidak boleh disentuh orang lain, yaitu kemaluan, pantat, perut, dada, dan bibir. Kalau ada orang lain yang ingin memegang daerah tersebut, kita harus bilang berkata tidak boleh. Lalu kita harus lari. Kalau orang tersebut tidak mendengarkan kita bilang tidak boleh, kita harus lari mencari pertolongan kepada orang lain. Oke,